Sorry gue bawa handphone, soalnya gak kedengeran gitu anjing suaranya. Jadi ini konten pertama gue di YouTube. Jadi gue mau fokus buat full review motor gue di YouTube karena banyak banget yang request kan full kenyang, review kenyang segala macem. Makanya gue review aja langsung di YouTube, oke? Karena ini konten pertama gue nggak tahu openingnya bakalan kayak gimana nantinya, belum gue pikirin. Jadi enjoy the video. Jadi langsung aja nih, gue mau review motor gue, terutama dari kaki-kaki depan, bagian depan full review sama sampai ke belakang. Pokoknya pantengin terus video gue, jangan di skip. Nah yang pertama kita mulai dari bagian depan kali ya. Bagian depan itu gue pertama di velg ini gue pakai velgnya Xeon RC yang 125. Jadi ini bukan bawaan dari Miosol GT. Kenapa gue pakai punya Xeon? Karena ini dia TPL bukan TPK. Jadi bentuknya lebih kecil dan baut depannya itu buat disc itu dia baut 3 bukan baut baut 4 sorry, bukan baut 3. Kalau misalnya bawaan dari Miosol GT itu kan bautnya 3. Jadi kurang safety kalau misalnya gue pakai disc gede. Makanya gue pakai punya Xeon. Buat disc remnya itu gue pakai disc RCB. Terus mountingnya ini gue pakai variasi warna merah. Nah ini punya Yamaha sih. Nah terus kalau buat penutup bautnya gue pakai tutupan Monel. Nah bagian depan ini yang terpenting. Nah ini spakbornya ini gue pakai part Kevlar dari Zano Kevlar. Ini motifnya yang forget ya. Pengereman gue pakai tali rem yang biasa. Terus kaliper standar masih. Buat plat magnet gue pakai Cobalt IDN. Body full repaint sendiri. Nah ini yang warna, kalau velg ini gue warnanya titanium brown ya. Kalau misalnya buat body warnanya dark bluish gray. Ini punya Diton. Nah terus kalau misalnya lari ke bagian atas itu gue udah pakai part Kevlar juga dari Zano Kevlar. Terus gue pakai spion circuit dari Champs Spion Circuit. Nah ada gue pakai beberapa Pro Bolt. Ini fungsinya ini buat lebih kencang aja sih, karena buat di spion ini khususnya dia bahkan kalau baut standarnya itu rentan goyang, maksudnya kayak lebih ke biar lebih kencang aja sih, terlihat lebih berwarna aja. Nah untuk mas rem sendiri gue pakai yang non-M, cuma handle-nya gue ganti RCB L2. Ini dia MPNP ya, jadi bisa langsung dipasang aja. Tabungnya gue pakai Brembo. Terus kalau buat yang kiri gue pakai Kakra. Ini buat yang kopling bisa, jadi bentuknya lebih gede juga. Jadi menyesuaikan sama yang kanan. Handle-nya gue pakai RCB. Terus gas spontan. Gas spontan ini gue pakai Fastbike. Ini yang versi slimnya ya, bukan yang kotaknya. Terus tali gasnya gue pakai warna merah. Bagian depan kayaknya udah cukup sih, segitu aja. Kita lari ke bagian pertengahan. Nah ini kalau misalnya buat bagian pertengahan ini, karpet ini gue pakai punya gue sendiri. Jadi gue jualan karpet ini. Kalau misalnya kalian mau beli karpet ini sama kayak gue, itu kalian bisa langsung klik link di bio aja. Itu langsung di Shopee gue. Ini karpet bisa untuk semuanya ya. Nah itu kalau misalnya lu lari ke bagian belakang, udah mulai pertengahan. Ini jok gue pakai sarung joknya yang motif amplas. Nah ini gue pakein juga matras ya. Ukuran tebalan itu 4 mili. Sama ini gue sasar juga. Jadi biar lebih ngebentuk aja sih. Terus kalau misalnya lu lihat ke bagian dalam jok, ini gue full pakai karpet sampai ke tangki bensin. Terus gue pakai karpet juga buat di box joknya. Warna body hampir semuanya sama, gue pakai dark bluish gray. Terus lari ke bagian belakang, lampu stop lamp ini gue nge-smoke sendiri, gue ngecat sendiri. Ini pakai Sapporo. Nah terus kalau misalnya lo lihat di bagian bawah, ini gue pakai akrilik ya buat CVT-nya. Ini beli di Shopee. Terus gue pakai veloscope juga. Shockbreaker gue pakai Ride It ukuran 330. Terus ban ya, ban depan belakang. Ban depan ini gue pakai ukuran 90/80. Depan ini gue pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Terus belakang ini gue pakai Maxxis Green Devil ukuran 100/80. Terus knalpot gue pakai full red beer, full system. Jadi mulai dari leheran sampai silencer gue pakai full system. Terus apa lagi ya? Underbone ini gue bikin sendiri ya.
Gue nggak lewat ini, jadi gue bikin sendiri di tukang bubut. Ini kisaran hampir 70 ribuan. Standar satu gue pakai punya KJ Yamaha ukuran 17 cm. Terus kalau misalnya lu lari ke kirian, buat mesin ada beberapa yang gue upgrade. Cuma kalau misalnya mau gue jelasin di satu video ini, kayaknya untuk video ini gue khusus buat review bagian luar dulu aja. Nanti di next video gue bakal review bagian dalamnya, ini apa aja yang dirubah, oke? Kalau misalnya buat daily sih aman-aman aja sih menurut gue, karena ini gue potong juga spakbor belakang ya. Karena kemarin pun sempet ditilang gue. Cuma ya karena gini ya, kalau misalnya kita hobi main motor, gimana pun caranya, gimana pun resikonya, pasti kita udah tahu kan resikonya. Jadi kalau misalnya mau ditilang pun ya nggak apa-apa, karena emang gue tahu resikonya. Cuma emang karena gue hobi modif motor, jadi ya udah nggak apa-apa. Bahkan kemarin pun gue sempet ditilang juga beberapa kali. Cuma ya udah, resiko itu. Nah terus kalau misalnya buat kenapa harus Solgiti ya, karena menurut gue motor yang nggak terlalu banyak kompetitornya. Terus perawatannya bisa dibilang mudah, part-partnya juga banyak. Terus harganya nggak terlalu mahal juga. Jadi gue pakai Solgiti. Paling kalau buat konten pertama gitu aja kali ya. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau nyaranin buat opening atau next mau konten apa lagi, bisa langsung komen aja di bawah, oke? Udah sih gitu aja cuy. Udah. Thank you. Jangan lupa subscribe. Terus jangan lupa like juga, share ke teman-temannya, oke? Sip.